kembali lagi di Economic Update CNBC Indonesia. Kita masih membahas soal bagaimana jurus Indonesia untuk membuka keran investasi di tahun yang penuh tantangan ini. Masih bersama kami tentunya Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Pak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, kita lanjutkan kembali dialog kita yang begitu menarik tentunya dan banyak sekali yang tercerahkan terkait dengan iklim investasi di Indonesia juga. Melihat tentunya data yang dikeluarkan juga oleh Kementerian Bapak di kuartal kedua tahun 2022 ini tentunya 5 besar negara dengan PMA terbesar di kuartal kedua tahun ini adalah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan juga Amerika Serikat. Nah, seperti apa juga tentunya Bapak bisa menjaga iklim investasi atau utamanya minat begitu ya dari negara-negara ini untuk terus berinvestasi, tapi di satu sisi tetap menjaga supaya tidak ada monopoli dari satu negara yang berinvestasi di Indonesia. Saya ingin menyampaikan begini, Bapak Presiden dalam memerintahkan kepada kami sebagai Menteri Investasi tidak pernah mengatakan bahwa Mas Bahlil urus satu negara aja. Nggak ada. Jadi dibukakan karpet merah semuanya. Selama mereka memenuhi kaidah norma aturan yang berlaku di negara kita. Betul. Jadi nggak benar itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa hanya mengurus satu negara tertentu. Nah, memang harus saya akui, investasi paling besar itu dari Singapura. Sekalipun Singapura itu negara dijadikan sebagai hub. Saya nggak yakin juga itu uangnya Singapura semua. Sebagian mungkin uang orang Indonesia atau negara-negara lain yang melakukan investasi di Indonesia tapi lewat hubnya Singapura. Yang kedua, Tiongkok. Tapi ingat loh, di 2021 yang nomor 2 itu bukan Tiongkok, Hong Kong. Jadi data ini hanya baru sampai dengan kuartal kedua. Amerika, Mas, yang selama ini 4 tahun terakhir tidak pernah masuk 5 besar, sekarang masuk 5 besar. Korea sama Jepang itu kejar-kejaran, Mas. Jadi saya juga nggak yakin di akhir tahun nanti Jepang lebih baik daripada Korea. Atau bisa terbalik. Gitu loh. Jadi di 10 besar, Mas, Eropa yang selama ini cuma satu negara, sekarang menjadi 2 negara. Jadi artinya apa? Pertumbuhan pemerataan foreign direct investment kita itu merata sekarang. Nah, pertanyaan berikut, apa sih langkah strateginya untuk menjaga iklim ini bisa jalan? Tidak ada cara lain. Yang pertama adalah kita harus jamin investasi mereka di Indonesia dengan baik. Apa jaminannya? Jangan dipersulit. Kolaborasi dengan pengusaha nasional yang baik. Kemudian, sekarang kan orang sudah mulai masuk kepada hilirisasi. Bahwa Presiden punya program itu kan transformasi ekonomi. Ujung daripada transformasi ekonomi itu adalah hilirisasi yang bernilai tambah untuk kita menjaga agar tidak terjadi deindustrialisasi yang tajam. Nah, bagaimana caranya agar tetap kita antisipasi pertumbuhan investasi kita? Kita akan mendorong pada sektor hilirisasi dengan memakai energi baru terbarukan dan industri ramah lingkungan, terutama kepada pembangunan EV baterai dan untuk membangun baterai listrik. Ini kita bangun betul supaya Indonesia dikenal sebagai negara industrialis untuk baterai mobil. Karena perusahaan nomor 1 nomor 2 dunia sekarang sudah melakukan investasi di Indonesia, Mas. LG sama CATL. Bahkan VW masuk juga, BASF masuk, itu dari Jerman, ya. Kemudian Foxconn dari Taiwan. Jadi LG itu dari Korea, CATL itu dari China. Kemudian kita juga sekarang lagi masuk dengan dari Amerika. Ya, Pak Bahlil, ini saya melihat tentunya di beberapa hari terakhir pemberitaan ini, bahkan tadi juga saya sempat membaca tentunya Pak Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa Tesla ini sudah tanda tangan kontrak nilainya 5 miliar US dollar setara 74,5 triliun rupiah dari Tesla tentunya untuk bisa membeli bahan baku baterai pengolahan nikel tentunya di Indonesia. Nah, ini berarti bisa dikatakan industri EV baterai dalam negeri kita ini semakin menarik bagi para investor-investor besar. Saya ingin mengatakan, Mas, tidak ada negara lain di dunia yang mempunyai cadangan sumber daya alam khususnya untuk bahan baku baterai mobil seperti Indonesia. Mas, untuk membangun baterai mobil itu ada 5 komponen bahan bakunya. Nikel, kobalt, litium sama mangan. Kita itu yang nggak punya cuma punya litium, mangan, kobalt, nikel semua ada di Indonesia. Dan cadangan nikel 25% dunia itu ada di Indonesia.
Dan kita lebih murah Mas, karena tambang nikel kita dengan portnya itu lebih dekat. Dan satu-satunya di dunia sekarang sampai dengan hari ini yang membangun ekosistem baterai mobil dari hulu, dari tambang, smelter, prekursor, cathode, baterai sel, mobil sampai recycle-nya, itu baru Indonesia, LG. Jadi saya punya satu keyakinan ya, bahwa insya Allah kita menjadi salah satu negara terbaik dalam pengelolaan hilirisasi terhadap baterai mobil. Nah, kalau kita bicara juga Pak soal investasi dalam negeri kita, bukan cuma industri EV baterai, tapi di satu sisi juga kita melihat bahwa investasi di ibu kota negara baru kita atau IKN Nusantara ini juga terus didorong. Kabarnya Foxconn CS juga ini berniat untuk investasi nilainya ini 118 triliun rupiah termasuk di IKN. Sejauh apa Pak perkembangannya sampai saat ini? Oh ya, Foxconn 1 bulan lalu 1 bulan lebih lalu, kebetulan Foxconn itu sudah melakukan tanda tangan MOU antara pemerintah Indonesia, kemudian Foxconn dan BUMN dan perusahaan swasta nasional. Mereka akan membangun investasi itu, salah satu diantaranya adalah kendaraan mobil listrik ya, kemudian baterai listrik, kemudian dia juga akan mengembangkan spare part ITC-nya dan investasi di IKN. Sekarang proses mereka sudah di FS ya, kita rencanakan mungkin paling ya kita doakan di akhir tahun ini mereka sudah bisa mulai start dengan groundbreaking. Nah untuk di IKN, waktu kemarin saya mendampingi Bapak Presiden menerima CEO Foxconn di Bogor, juga menyampaikan keinginan investasi di IKN. 118 triliun itu bukan merupakan bagian investasi yang ada di IKN, tapi terpisah. Nah mereka baru menyampaikan minatnya dan sekarang lagi dibuatkan proposalnya di sektor apa aja mereka masuk. Jadi untuk IKN investasinya banyak juga Mas. Kemarin saya di Korea, saya di Jepang, mereka pingin. Ini bicara soal investasi yang sudah fix juga Pak. Kalau kita lihat kan dari Uni Emirat Arab juga untuk komitmennya itu 300 triliun kalau kita lihat Pak. Apakah sudah ada pembahasan Pak? Di sektor mana sebenarnya mereka tertarik untuk beri? 20 miliar US dollar itu. Ya setara 300 triliun. Mereka udah melakukan komunikasi, detail-detail programnya pun sudah dilakukan. Mereka akan masuk di IKN ya. Kemudian di beberapa sektor lain juga akan masuk. Dan pembahasannya mungkin selesainya di September ini kali ya. September jadi tinggal dikit lagi lah selesai. Sedikit lagi selesai. Dan mereka serius, sangat very serius. Sangat serius. Sangat serius. MBS-nya udah ngomong sama Bapak Presiden kok. Bahwa untuk serius untuk berinvestasi di dalam negeri. Bahkan mereka sudah mungkin ya, coba cek di INA. Karena itu lewat investasinya lewat INA. Mungkin sudah masuk kali di INA. Oke, kita nanti akan. Dan itu sudah very serius. Beberapa kali saya ngomong sama menterinya juga very serius. Oke, Pak ini terkait dengan tadi sempat Bapak menyinggung soal investasi itu didorong hampir di semua wilayah Indonesia. Menumbuhkan tempat-tempat pertumbuhan ekonomi baru, jadi tidak Jawa sentris lagi. Nah, seperti apa Pak nanti view-nya juga ke depan, utamanya mungkin melihat pertumbuhan spot-spot ekonomi baru yang ada di Indonesia, utamanya Indonesia Timur ya Pak? Maka Pak Jokowi punya cara berpikir out of the box menurut saya. Dan ini menurut saya ya pemimpin negara lah ya. Memerintahkan kepada kita jangan membangun Indonesia hanya Jawa sentris. Karena itu beliau membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Karena beliau sadar betul di saat itu bahwa investasi itu nggak akan mungkin lahir kalau nggak ada infrastruktur. Maka ketika infrastruktur sudah dibangun, sekarang pemerataan pertumbuhan investasi terjadi. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan kuartal ketiga 2020, investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Di Jawa itu 58% sampai 60%, di luar Pulau Jawa itu 40%. Nah, sejak kuartal ketiga 2020 sampai dengan 2022, pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih tinggi. Terakhir data kita 52%, di luar Pulau Jawa dan di Jawa 48%. Dengan pertumbuhan yang signifikan. Nah, apa sih strateginya? Kan kira-kira begitu. Apa sih strateginya? Kami membuat satu formulasi bahwa kalau kalian berinvestasi di luar Pulau Jawa, insentifnya akan lebih tinggi ketimbang di Jawa. Kenapa itu kami lakukan? Karena pastikan cost-nya lebih tinggi. Jadi jangan antara Jawa dan luar Jawa kita kasih insentif yang sama, itu tidak apple to apple namanya. Nah satu hal Mas, tidak ada itu artinya investasi kalau cuma masuk tidak menggandeng pengusaha lokal. Jangan jadikan orang daerah menjadi penonton. Sejak saya masuk,
sekarang Bapak Presiden memerintahkan bahwa wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Agar kenapa? Orang daerah itu menjadi subjek dan objek pembangunan ekonomi. Begitu ada investasi besar masuk di daerah, dia wajib kolaborasi dengan pengusaha daerah. Jangan lagi pengusaha dari Jakarta, nanti itu lagi. Karena yang kita butuh itu adalah kita mendesain agar lahirlah pengusaha-pengusaha baru dan naik kelas yang pada akhirnya kemudian mereka menjadi pelaku ekonomi yang hebat di masing-masing daerah. Kue ekonomi ini jangan hanya dikuasai satu kelompok tertentu. Saya pernah ngomong, Mas, karena dulu saya aktivis, tahun 98 reformasi, ada 2 konsensus besar. Pertama konsensus politik, yang kedua konsensus ekonomi. Kalau bicara politik, pemilihan harus secara langsung. Presiden, menteri, gubernur, bupati, anggota DPR sudah berganti. Tapi di ekonomi, konglomeratnya nggak ganti-ganti, itu terus. Fair ini. Betul. Jadi ini yang menjadi salah satu tugas saya, makanya sudah buat permen, peraturan menteri, untuk setiap investor yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi sama pengusaha daerah. Itu pun masih ada yang bandel. Jadi negara harus hadir, karena negara itu tugas pemerintah itu untuk menjaga keseimbangan dan meluruskan yang belum lurus, yang membuat adil yang belum adil. Itulah perintah Bapak Presiden. Kalau kita lihat, mungkin evaluasi Bapak terhadap penerima tax holiday dan juga tax allowance dengan total rencana investasi itu 1.300 triliun, mengingat ada sejumlah penerima tax holiday dan juga tax allowance ini yang investasinya dinilai mangkrak, Pak. Gini, Mas, penerima yang sudah mendapat tax holiday itu dulu dengan tax allowance itu kurang lebih sekitar 1.300. Benar itu data itu. Data itu dari Kemenko dulu. Itu sebelum saya masuk jadi Kepala BKPM. Waktu itu selanjutnya Menteri Investasi. Kita mengurai apa sih masalahnya. Yang bisa kita bantu, kita bantu. Makanya di zaman saya, tax holiday sama tax allowance itu saya tidak obral. Karena insentif fiskal itu adalah instrumen untuk bagaimana menarik mereka untuk investasi di Indonesia. Jadi, tidak mesti insentif itu diberikan kepada perusahaan yang memang IRR-nya bagus. Kalau dia break even point-nya 4 tahun, Mas, 5 tahun, masa kita harus kasih tax holiday 10 tahun, Mas? Nggak benar dong, lu udah untung sharing dong sama negara. Tapi kalau dia break even point-nya lama, Mas, 8 tahun, 10 tahun, ya kita kasih insentif, Mas. Kasih dia tax holiday di atas 10 tahun. Agar kenapa? Ada rangsangan untuk dia melakukan investasi di Indonesia. Nah, tentang penataan saya, akan lebih bagus lagi tanpa insentif fiskal, investasi kita naik terus. Sebenarnya itu bagus juga gitu loh. Jadi jangan dijadikan sebagai ukuran bahwa insentif itu untuk mengukur berapa realisasi investasi kita. Karena masalahnya tidak ada insentif. Bahwa kami akan menyelesaikan yang masih mangkrak-mangkrak itu, kami akan menyelesaikan dengan baik selama mereka fair. Kami akan bantu semaksimal mungkin, Mas. Karena target saya adalah bagaimana menjawab apa yang menjadi penugasan Bapak Presiden kepada saya. Kalau Bapak Presiden menyatakan, Mas Bahlil tahun ini 1.200 triliun, 1.200 triliun. Cara apapun gue akan buat. Insentif, pelayanan, kita harus datangin orang. Bila perlu kita jadi mandor untuk investor orang, nggak apa-apa, yang penting tercapai target. Tahun depan, berapa lagi? 1.200 lebih. Apakah 1.300 atau 1.400 soal lain ya. Kami akan punya langkah-langkah komprehensif. Yang jelas Mas yakinlah bahwa insya Allah investasi kita ke depan akan lebih tumbuh dan lebih baik dan lebih berkualitas. Ya, kita harapkan tentunya apa yang menjadi target 1.200 triliun rupiah di tahun 2022 ini untuk realisasi investasi. Insya Allah akan nyampe, dan di tahun 2023 berapapun angka yang dikasih oleh Presiden, insya Allah juga akan terjawab dan juga bisa dipikul oleh Pak Bah. Ya harus berusaha semaksimal mungkin gitu ya Pak, apa yang menjadi target-targetnya. Terima kasih untuk waktunya di hari ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM. Semoga apa yang menjadi target-targetnya dari Kementerian Investasi BKPM di tahun 2022, 2023 dan seterusnya bisa tercapai. Sehat selalu untuk Bapak. Terima kasih. Demikian wawancara saya tentunya di hari ini dalam Economic Update CNBC Indonesia Beyond Business.